Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu kekhawatiran, ya mungkin ini khawatir saya pribadi saja. Ramadan yang sudah kita lalui tiap tahun, bahkan mungkin ada yang sampai puluhan tahun Ramadan. Ini rasanya itu seperti ibadah ritual tahun. Jadi nggak ada istimewa-istimewanya, itu sudah hilang. Jadi kalau sudah masuk Ramadan, sahur, puasa, berbuka, taraweh. Khawatirnya lama-kelamaan rasanya Ramadan itu bisa semakin lama semakin jenuh. Sama kayak orang makan nasi. Kalau dia tiap hari makan nasi, bosan. Maka dia pasti mencari alternatif selain nasi kalau sudah bosan. Tapi kalau pulang ke rumah tiap hari, ketemu istri yang sama tiap hari, ini nggak boleh bosan para jamaah ya. Jangan sampai kalau ini Pak ya. Harusnya semakin rindu gitu ya. Betul ibu-ibu, setuju ibu-ibu. Makanya harus ada yang beda. Lah, yang membedakan supaya tidak muncul kejenuhan, itulah yang namanya value. Atau bahasa kita itu nilai. Orang yang makan nasi sekedar makan nasi, sama makan nasi hasil nanam sendiri, rasanya pasti beda. Orang makan nasi sekedar makan nasi, sama makan nasi hasil kerja kerasnya, hasil keringatnya, wah ini rasanya beda. Dia makan nasi hasil dari dapat bantuan sembako, sama makan nasi yang dimasak oleh ibu kandungnya, istrinya. Value nilainya beda. Makanya kita pengen Ramadan ini supaya tidak mengalami titik seperti itu, harus ada value-nya. Harus ada nilainya. Lah, nilai Ramadan itu apa? Kalau kita buka Al-Baqarah 185, itu kita akan ketemu jawabannya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Value dari Ramadan adalah Al-Quran. Nilai dari Ramadan adalah Al-Quran. Sehingga Ramadan ini harus diisi dengan Al-Quran. Tidak ada Ramadan tanpa Al-Quran. Seseorang belum dianggap menjalankan atau menyemarakkan atau mengisi Ramadan kecuali dengan Al-Quran. Makanya karena ini sudah separuh ya para jamaah ya. Ya 14 atau 15 lah.
Ini saya yakin jamaah ini Qur'annya sudah sampai juz ke-15 juga lah. Ya. Atau kasih koma 1,5 gitu namanya. Juz 1,5 ya. Jangan 15 insya Allah. Nah ada ayat kan Quran ini yang kita ingat surat Al-Hasyr itu ayat-ayat yang terakhir ya. Lau anzalna hadal Quran ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Quran diturunkan di atas gunung, gunung ini pecah. Gunung ini terbelah. Gunung ini meledak. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita sama gunung ini kan makhluk yang berbeda. Kita tidak akan pecah. Ya. Kecuali saudara kita yang dibantai di Gaza. Itu mah pecah semua. Ya. Meledak semua. Karena jadi mainan bom-bomnya Zionis Nazi Israel itu. Para jamaah sambil mengingat, tolong selipkan doa ya, pada saudara-saudara kita yang masih berjuang. Kalau nggak doa plus doa pasti plus donasi, dan yang paling bisa kita lakukan adalah boikot. Jangan lupa ya, boikot 10 perusahaan besar yang terang-terangan. 10 aja, karena kalau diteruskan tambah banyak Pak. Ya. Tapi 10 ini yang terang-terangan. Yang pemain-pemain kakapnya. Yang mereka terang-terangan mendukung Zionis. Ya. Saya nggak perlu sebut. Yang mana para jamaah insya Allah sudah tahu Pak. Jadi kita bisa bantu hanya doa, donasi, dan boikot. Mudah-mudahan mereka segera Allah tolong ya, dan Allah merdekakan, Allah bebaskan Masjidil Aqsa, sehingga jamaah Masjid Al-Fajar bisa segera rukuk dan sujud di Masjidil Aqsa insya Allah. Ya. Jangan lupa kalau kesana ngajak-ngajak para jamaah ya. Baik, nah tapi yang kita inginkan, Quran itu bukan meledakkan tubuh kita, tapi meledakkan jiwa kita. Supaya ketika Quran sampai di jiwa kita, memberi perubahan positif dalam kehidupan kita. Maka izinkan saya para jamaah di waktu yang singkat ini, ya, kita akan membaca kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu, interaksinya dengan Al-Quran. Ya minimal 3 kisah para jamaah. Ya. Minimal 3 kisah. Nanti kalau 1 kisah semuanya sudah pada khusyuk, ya cukuplah saya pikir. Ya. Tapi kalau 1 kisah masih semangat, saya tambah 1 lagi Pak. Ya. Baik, maksimal 3, baik. Bukan minimal. Ini kisah yang pertama yang menarik dulu. Ya. Abu Darda, sahabat mulia, sahabat senior, dijamin masuk surga. Ketika turun Al-Baqarah surah yang kedua ayat 245. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu lahu at'afan katsira." Ini qardul hasan. Kalau di bahasa ekonomi syariah, pinjaman yang baik. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah. Ya, bahasa kita memang pinjaman ini sebenarnya sedekah atau wakaf gitu ya, atau infak. Fayudha'ifahu lahu at'afan katsira. Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Turun ayat ini. Abu Darda setelah mendengar
ayat ini mendatangi Rasulullah. Ya Rasul, benarkah Allah membutuhkan pinjaman? Dalam tanda kutip para jamaah ya, Allah kan nggak butuh pinjaman. Ya. Maka Rasulullah jawab, nah, iya jelas. Iya. Langsung Pak, Abu Darda itu dan akan dilipat gandakan pembayarannya oleh Allah. Iya. Sebagaimana Al-Baqarah 245. Langsung Abu Darda para jamaah. Kalau begitu Rasulullah, seluruh kebunku aku pinjamkan kepada Allah. Maksudnya kebunnya itu disedekahkan, diwakafkan untuk Allah. Wah, bayangin Pak. Ya. Yang rada-rada nggak masuk akal. Itu di dalam kebunnya masih ada istri dan anak-anaknya. Karena dia tinggalnya di kebun. Dia ada rumah di tengah-tengah kebunnya itu. Ya. Maka dia kemudian pulang ke kebunnya. Ngomong sama istrinya. Wahai istriku, keluarlah bersama anak-anakmu. Kita sudah gak tinggal di kebun ini lagi. Kenapa? Ini. Ya, istrinya kan kaget Pak. Lagi enak-enak di rumah gitu ya. Malah disuruh pergi, pindah. Loh, gak pakai diskusi, komunikasi lagi. Suami macam ini itu kalau logika kita, Pak ya. Kalau bapak ini nggak mungkin gitu ya. Pasti justru nambah rumah lagi, ya kan? Tapi buat istrinya yang mana nggak tahu juga saya. Nggak. Ketika istrinya tanya, ada apa memang gerangan suamiku? Langsung Abu Darda bilang, aku telah pinjamkan ya, Qardun Hasanah, Qardul Hasan, dengan pinjaman yang baik, seluruh kebun yang kita miliki ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, kalau kita kan kebayang kan, jawaban istrinya kan kita pasti kebayang. Ya, memang. Paling tidak kan diskusi dulu lah sama aku kan gitu ya. Komunikasi dulu lah ya. Oke ini hartamu ya. Tapi kan gak bisa dadak seperti ini. Itu kalau respon jawaban kita pasti gitu Pak. Ya, pasti gitu. Tapi apa? Kata istrinya. Ya Allah. Memang ini bakal orang-orang soleh itu begitu. Kata istrinya. Beruntunglah perniagaanmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istrinya tuh gak marah. Istrinya malah ikut bahagia, ikut seneng, ikut mendukung suaminya. Ya Allah. Ada gak ya istri model kayak begini? Insya Allah ibu-ibu di belakang. Ya. Insya Allah. Ya. Insya Allah ngambek atau gimana ya. Ya Allah. Terus terang. Abu Darda. Ya. Kisah pertama. Kisah yang kedua. Ya. Jangan lama-lama, saya akan dibilang 20-25 menit. Saya janji 3 kisah. Para jam. Ini kisah sahabat wanita. Sahabat wanita ini sudah usia. Ya sudah usia. Dan sahabat wanita ini anaknya orang yang mulia. Jadi dia wanita mulia, dia anaknya orang yang mulia. Dan dia ini kakaknya dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anhum. Ya. Nah, kakaknya dan bapaknya itu namanya Asma binti Abu Bakar. Nah, dia anaknya Abu Bakar mulia. Jadi diceritakan ada seseorang namanya Abbad. Ini mau mengunjungi ibunda Asma. Di usia lanjut ya, berarti bukan di usia muda. Nah, ketika Abbad ini berkunjung ke rumahnya, sampai di depan pintu, itu terdengar sayup-sayup lantunan ayat suci Al-Quran. Sayup-sayup. Ya kebetulan Abbad juga
paham Quran. Sebagaimana kita lah para jamaah ya. Kalau imamnya baca surat, kita tahu itu surat apa. Surat-surat pendek maksudnya para jamaah ya. Kalau surat-surat panjang itu kita sudah ngeblank kali ya. Tapi tadi yang dibaca imam kita saya pas tahu Pak ya. Alhamdulillah. Nah, ternyata yang dibaca itu surah yang nomornya 52. At-Tur. Abad menceritakan Asma baca ayat Quran sampai ayat yang ke-27. Setelah melewati ayat ke-27, nggak dilanjutkan sama Ibunda Asma. Stop di situ, bahkan diulangi, stop lagi, diulangi, stop lagi, sampai kemudian terdengar isakan tangis. Terseduh-seduh Ibunda Asma sambil kemudian berdoa, mengharap karunia Allah, dan berdoa memohon perlindungan dari api neraka. Nah ini kan jadi pertanyaan, kenapa Ibunda Asma membaca surat At-Tur ayat 27, kemudian berhenti, tidak dilanjutkan lagi. Ada apa? Memang ayat itu seperti apa? Jadi ayat ini berbunyi begini para jemaah. Kok lupa saya ayatnya? Efek sahurnya kurang kayaknya. Allah berfirman, "Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum." Maka Allah memberikan karunia-Nya kepada kami dan memelihara kami dari api neraka. Maka Allah memberikan karunia-Nya kepada kami dan memelihara kami dari azab api neraka. Memang ada sunnah para jamaah ya. Kalau melewati ayat-ayat tentang rahmat, kita harus mohon kepada Allah rahmat. Melewati ayat-ayat tentang azab, kita harus mohon kepada Allah perlindungan dari azab. Itu ada tuntunannya seperti itu. Nah, abad yang tahu kalau Ibunda Asma lagi munajat bersama Allah, dia nggak mau ganggu. Maka dia nggak jadi mengetuk pintu rumah Ibunda Asma, dia kembali ke pasar sebagaimana profesinya, tapi sore hari dia kembali ke rumahnya Ibunda Asma. Nah di sini menariknya para jamaah. Sampai di rumahnya Ibunda Asma, ternyata masih terdengar sayup-sayup, ya, isak tangis, lantunan ayat Al-Quran yang sudah bata-bata dengan doa permohonan karunia dan perlindungan, masih belum beranjak dari At-Tur ayat 27 itu. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah memberikan karunia-Nya kepada kami dan memelihara kami dari azab api neraka. Masih menangis dari pagi sampai sore, masih membaca At-Tur ayat 27. Para jamaah, kita flashback dulu ya. Ibunda Asma ini bukan orang biasa. Perannya cukup penting, terutama ketika Rasulullah hijrah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan Rasulullah itu ketika dari Mekah ke Madinah, beliau itu main strategi, nggak langsung ke Madinah, sembunyi dulu di arah yang berlawanan, Gua Sur, kita tahu kisahnya ini, selama 3 hari. Nah, selama persembunyiannya, yang ngasih makan, yang masakan makanan, itu adalah Ibunda Asma. Abu Jahal sampai melabrak ke rumahnya Abu Bakar. Pas. Bayangkan berapa sangat kerasnya tamparannya itu. Kemudian para jamaah, ada yang menarik juga dari Ibunda Asma.
Beliau ini sosok wanita yang tidak lama-lama memegang harta. Tidak lama-lama memegang harta. Artinya begitu harta ada di tangannya, langsung didistribusikan, langsung disedekahkan, langsung diberikan kepada yang berhak, Masya. Makanya sejak umur 20 tahun, Ibunda Asma ini sudah dijamin masuk surga. 20 tahun. Nah, ini kan menarik dan cukup aneh buat kita. Kenapa orang yang sejak puluhan tahun yang lalu sudah dijamin masuk surga, tetapi di usia lanjutnya membaca At-Tur ayat 27, beliau sampai terisak-isak, sampai menangis, sampai meratap seharian dan memohon perlindungan dan karunia dari Allah. Padahal sudah dijamin masuk surga. Nah, yang jamin saya siapa? Yang jamin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah siapa? Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran? Inilah yang saya sebut value. Nilai Ramadan adalah Al-Quran. Satu lagi boleh para jamaah ya? Boleh? Boleh ibu-ibu? Oh, satu lagi. Terakhir. Karena kalau mau dikupas banyak, tapi cukup 3 saja. Karena yang ceramah suaranya lagi habis. Nggak dikasih minum lagi. Ya. Ini kisah sahabat muda. Ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia lagi sholat. Baca surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang berbuat curang. Memang kalau kita buka ayat berikutnya, ini secara tekstual kecurangan dalam jual beli, meringankan timbangan. Tapi secara kontekstual, sebenarnya ini bagian dari semua kecurangan terancam dengan ayat ini. Tapi saya nggak tahu apakah kecurangan pemilu juga terancam, nggak tahu saya baca ya. Itu kalau pemilunya curang kan masih perlu dibuktikan. Nah, baik. Ketika sampai ayat liyaumin adzim, pada hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari ketika manusia berdiri menghadap Allah, Tuhan alam semesta. Abdullah bin Umar, para jamaah, nggak bisa melanjutkan sholatnya. Malah dia langsung tersungkur, dia langsung tersujud, dia langsung hampir pingsan sambil menangis, meronta-ronta. Ini kan kita kaget, Pak. Tapi memang amalan ini para jamaah, ada orang yang gara-gara Quran sampai hampir pingsan, itu ada ayatnya ternyata. Idza tutsla alaihim ayatur rahman kharru sujada wa bukiya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah, mereka akan tersungkur, sujud sambil menangis. Nah, ini diamalkan oleh Abdullah bin Umar, para jamaah. Nah, ayat apa ini para jamaah? Kalau kita buka tafsir, ternyata liyaumin adim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, itu adalah ayat yang menjelaskan hari-hari manusia ketika dikumpulkan setelah dibangkitkan di sebuah tempat yang bernama Padang Mahsyar. Ngapain kita di Padang Mahsyar? Menghadapi pengadilan Allah yang seadil-adilnya. Karena hakimnya langsung Allah. Saksinya adalah malaikat. Barang buktinya amal-amal kita semua. Bahkan Masjid Al-Fajar ini pun nanti juga akan menjadi saksi. Dan tenang saja para jamaah, Paman Usman gak ada di situ. Jadi ketua hakimnya bukan masih keluarga sendiri, gak ada, Pak. Ya, hakimnya langsung Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ini pengadilan yang seadil-adilnya. Nah, di situ Rasulullah SAW sampai nyatakan, ya, tadnu syamsu yaumal qiyamati minal khalqi
hatta takuna minhum kamigdari mil. Matahari dekatkan kepada manusia yang berkumpul di padang mahsyar hingga jarak matahari dengan manusia sejauh jarak 1 mil, 1,5 kilometer. Padahal sekarang bumi sama matahari 150 juta kilometer. Tapi kalau siang nggak hujan, panasnya luar biasa. Nanti di padang mahsyar 1,5 kilo. Tapi kan alamnya beda. Jadi kita masih hidup para jamaah. Cuma Rasulullah SAW kabarkan, mereka akan berkeringat sesuai dengan amalnya masing-masing. Kalau amalnya banyak, keringatnya sedikit. Kalau amalnya sedikit, keringatnya banyak yang bisa menenggelamkan dirinya. Bahkan para jamaah, ini belum siksaan. Tapi ini masih ngantri pengadilan Allah yang paling adil. Inilah ayat para jamaah yang membuat Abdullah bin Umar tersungkur hampir pingsan. Sudah sampai pingsan. Inilah yang saya sebutkan, value Ramadan adalah Al-Quran. Boleh tambah satu lagi nggak singkat? Boleh ya. Tambah-tambah terus para jamaah ini ya. Oke, terakhir para jamaah. Nama sahabat ini senior, Abdullah bin Rawaha. Senior, sahabat senior Pak. Dan dijamin masuk surga. Ya, sahabat itu kan ribuan. Mayoritas semuanya itu secara umum lul jannah, termasuk penghuni surga semuanya. Nah, Abdullah bin Rawaha ini lagi sakit kondisinya. Dia dalam perjalanan pulang ke rumah mendengar ayat turun surah Maryam ayat 71. Surat ke-19 ayat 71. Bunyinya begini. Potongan ayatnya ya. Wa im minkum illa wariduha. Wa im minkum illa wariduha. Wa im minkum illa wariduha. Gara-gara ayat ini para jamaah, Abdullah bin Rawaha menangis sekuat-kuatnya, kejer-kejer. Sampai dia pulang ke rumah dia masih menangis, istrinya juga ikut menangis. Anak-anaknya juga ikut menangis. Pembantunya juga ikut menangis. Berapa lama? 3 hari menangis. Dan sakitnya Abdullah bin Rawaha semakin bertambah parah sampai meninggal dunia. Jadi dia ini sakit, menangis, tambah ngedrop, meninggal dunia gara-gara surah Maryam ayat 71. Emang maknanya apa? Kalau kita lihat, itu secara terjemahan mudahnya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan pasti mendatangi neraka itu. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan pasti mendatangi neraka itu. Tidak ada seorang pun di antara kita melainkan pasti mendatangi neraka. Ayat inilah para jamaah yang membuat Abdullah bin Rawaha menangis sejadi-jadinya sampai kemudian meninggal dunia. Sebelum meninggal dia sempat berucap, aku tahu aku memang akan masuk neraka, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa keluar dari neraka. Kita buka tafsir, ternyata yang dimaksud neraka di sini adalah jembatan Sirat yang kalau kita berhasil melewati, kita masuk surga. Kalau kita tergelincir, kita nyemplung ke neraka. Lagi-lagi para jamaah, inilah value Ramadan. Al-Quran. Nilai Ramadan adalah Al-Quran. Maka pesan saya untuk pribadi maupun kepada jamaah sekalian, terus Pak baca Quran. Terus bunyikan Al-Quran, terus katamkan Al-Quran, hafalkan Al-Quran, tapi terus juga katamkan terjemahnya, katamkan tafsirnya, amalkan kandungannya. Insya Allah Quran
akan memberi pertolongan kepada kita dengan izin Allah pada hari kiamat kelak. Amin. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.